Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang suka bertobat dan suka orang yang menjaga kesucian. Nah, kesucian di sini termasuk kesucian apa yang kita pakai. Apalagi setrika. Belum disunahkan loh setrika. Jadi jangan meremehkan perbuatan kecil ya. Iya. Makanya ada daripada statement para ulama, amalan mubah, ya, kalau diniatkan itu untuk takarrub kepada Allah, maka yang mubah itu akan berpahala. Jadi amalan yang kalau dilakukan nggak dapat pahala, yang ditinggalkan dapat pahala awalnya, tetapi ketika kita melakukan, kita niatkan takarrub kepada Allah, maka itu menjadi berpahala. Contohnya apa? Olahraga itu mubah. Dengan olahraga apa mubah, tetapi ketika meniatkan olahraga supaya saya bisa ibadah kepada Allah itu dengan baik, dengan sehat, maka olahraga kita berpahala. Jadi niat yang benar itu bisa merubah sesuatu yang mubah itu menjadi mendapat pahala dari Allah. Tetapi sebaliknya, kalau ibadah yang wajib tidak kita niatkan untuk takarrub kepada Allah dan tidak kita lakukan dengan ikhlas, maka perbuatan itu sia-sia. Kok begitu? Enggak. Ya gitulah, kita memang Allah hanya memerintahkan seperti itu. Maka perilaku-perilaku yang bisa merusak ibadah kita itu diantara yang pertama itu adalah riya. Maka di dalam surat Al-Ma'un Allah tegas menyampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Terus yang terakhir itu ada kalimat yura'un. Yura'un itu artinya riya. Yang Allah laknat orang-orang sholat itu, yang Allah bilang orang yang celaka sholatnya itu adalah mereka yang riya ketika sholat, tidak ikhlas mencari ridhonya Allah, tetapi karena diperintah orang, karena malu sama tetangga, karena nggak enak sama yang azan. Waduh, ini kayak keras ngesake lah, aku rata kok, berarti raya keras. Terus ngesaknya saya mandang buah banget, rata kok terus pilih itu kan. Oh, itu nggak ikhlas berarti. Pak Nur yang baru. Malah ini. Walam. Jarang sih. Jadi ikhlas. Jadi masalah ini penting sekali. Makanya kita beribadah semakin hari harus semakin dewasa. Jadi 4 hal tadi tolong diperhatikan, termasuk jihad pun ketika kita mengorbankan nyawa, kalau memang gak ikhlas juga diberi apa-apa. Apalagi itu ibadah yang kecil. Kalau kita gak ikhlas juga viral apa mempertaruhkan nyawa aja. Ketika gak ikhlas gak dapat surga, walaupun awalnya orang yang mati syahid itu tidak ada pahala lain kecuali surga. Bahkan ketika darahnya menetes pertama itu semua dosanya langsung dihapus oleh Allah. Maka sampai titik zaman tertentu itu orang maju perang ketika diperintahkan Rasulullah itu menjadi motivasi luar biasa dari para sahabat berjuang agama Allah. Mereka betul-betul ingin mati ketika di jalan Allah, karena syahid itu dipahalai oleh Allah luar biasa, surga pahala. Tetapi nyuwun ngapunten yang kira-kira
sekarang menjadi paham terakhir ini, termasuk pahamnya teman-teman yang masuk kelompok ISIS, ya, wallahu a'lam, saya nggak berani menilai, ya. Jadi termasuk teman-teman yang kemarin mengebom di Bali itu salah satu alasannya kan memang, ya memang pahalanya seperti itu kalau memang ikhlas. Tetapi kira-kira ngebom seperti itu sesuai syariat apa tidak? Karena Islam itu tidak mengatur pengerusakan. Jadi segala sesuatunya harus dilakukan dengan sesuai syariat. Tapi kalau saya membaca beberapa artikel, beberapa tarjih dari para ulama itu menyatakan yang seperti itu ya tidak bisa dikatakan mati syahid karena dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi perang di dalam memerangi orang kafir di dalam Islam itu yang disyariatkan seperti kita kemarin adalah yang memerangi kita, sementara mereka nggak memerangi kita. Tapi teman-teman kita masih ada yang sampai sekarang berpaham seperti itu. Di Indonesia sendiri sampai sekarang masih ada dalam tanda petik yang tergabung dicap oleh pemerintah itu sebagai kawanan teroris dari umat Islam. Saya nggak suka juga sebenarnya teroris itu hanya dilabelkan kepada orang Islam itu sakit sebenarnya. Teroris itu kan bahasa umum ya. Bahasa teroris itu kan sebenarnya dari zaman Yunani kuno itu sudah ada, mereka yang selalu membuat huru-hara. Tapi sekarang kental ketika ngomong teroris, larinya terus kepada orang Islam. Apalagi istilah radikal selalu disematkan kepada Islam. Untuk itu, marilah Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, kita mendewasakan ibadah kita, ya, betul-betul ketika kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan juga amalan-amalan sunnah dan juga amalan-amalan mubah, betul-betul kita ketika melakukan kita niatkan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka minimal ketika melakukan sesuatu awali dengan bismillah dengan ikhlas. Ora bismillah ben ketok ikhlas. Jangan ikhlas ketika mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya melakukan ini atas nama Allah. Dan bukti keikhlasannya apa? Ketika selesai ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah saya sudah bisa melakukan ibadah. Nah, terus yang terakhir ikhlas itu. Jadi ibadah kita itu yang dapat nilai hanya yang ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita betul-betul selama ini betul-betul mukhlis itu ya. Kita ibadah, kita melakukan apa saja aktivitas kita. Jangan sampai kita jadi orang bangkrut nanti di akhirat. Kelihatannya masih kuat, walaupun ternyata tidak ikhlas. Kita rugi, naudzubillah min dzalik. Marilah kita mulai lagi mengoreksi ibadah kita. Apapun lah, termasuk kita berkeluarga. Ya, kita bergaul dengan suami, bergaul dengan istri, bergaul dengan anak-anak. Dasarilah semua itu karena ikhlas kepada ya, dasarilah dengan niat untuk takarrub kepada Allah. Berpahala kalau seperti itu. Ya. Dan lakukan rule aturan di dalam rumah itu sesuai syariat Allah. Syariat Allah. Ya, komunikasinya yang baik, penuh kesabaran, penuh kasih sayang, pelan-pelan seperti itu. Nanti berpahala. Maka hadis Rasulullah bilang, orang kalau sudah berkeluarga, satu kakinya itu sudah di surga. Kalau
mau dijalankan dengan baik. Karena orang kalau sudah berkeluarga itu ibadahnya ya di rumahnya, pahalanya di rumah itu besar. Mboten nyuci tok, mboten nyuci tok, sakabehane yang dilakukan di rumah itu ibadah kepada Allah semuanya. Makanya di kompon bujino rasa berutuh ada Bismillah, Mas naik Bismillah, ibadah ini kan gitu. Mau apa? Bismillah, insyaallah. Jadi supaya wis kesel ora elan nesu pisan. Ora apa-apa. Gusti Allah seneng dinesoni gitu. Menesoni Gusti Allah. Matur suwun, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita semuanya. Kita semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya dalam urusan bagaimana kita melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan, sampai tidur pun lakukannya dengan ikhlas. Ya mestilah Pak Nur awake perlu ikhlas sepuluh gitu. Turun ikhlas ini gitu Pak Nur. Turun ikhlas berarti seneni bojone terus turun ikhlas. Tidur pun kalau ikhlas berpahala. Tidurnya orang ingin terhindar dari berbuat maksiat berpahala. Maka disampaikan oleh Rasulullah, naumis ini, ya, jadi tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Karena ketika dia bangun daripada berbuat maksiat, maka tidurnya itu lebih baik. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, ibadah apapun termasuk jihad yang kemarin kita bahas, kuncinya itu bisa dianggap Allah itu sebagai ibadah kita kalau kita bisa melakukannya dengan ikhlas. Kita hanya mencari ridha Allah, hanya mencari nilai Allah. Kita tidak berharap dari penilaian selain makhluk. Kalau kita masih mencari nilai makhluk, itu namanya musyrik. Kita mendasarkan melakukan ibadah dengan kesyirikan. Mudah-mudahan sekali lagi yang sedikit ini bisa memberikan motivasi untuk kita terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah, khususnya dalam urusan ikhlas ini. Insyaallah kalau kita betul-betul ikhlas menjalankan ibadah ini, maka insyaallah Allah akan memberikan pahala yang besar, jaya yang besar, yaitu di jannahnya Allah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan.